Masuk, like, share, comment, subscribe, masuk, bos labas, oke, masuk Pak Eko. Sekarang masuk ke video, Tungau Debu Rumah. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa tungau debu rumah adalah hewan bertubuh sangat kecil yang termasuk kelompok arachnida sehingga memiliki 8 kaki. Tubuhnya berukuran sekitar 420 mikrometer panjang dan 250 hingga 320 mikrometer lebar. Hewan ini memakan sisa materi organik terutama serpihan kulit manusia yang banyak terdapat di tempat tinggal manusia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tungau debu rumah tergolong ke dalam kelompok hewan eukariotik yang tubuhnya tersusun dari sel dengan inti sejati. Hewan ini menjadi bagian dari keluarga Pyroglyphidae yang berasosiasi erat dengan lingkungan manusia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tungau debu rumah ditemukan hampir di seluruh permukiman manusia di berbagai belahan dunia. Mereka hidup di debu rumah, kasur, bantal, sofa, karpet, dan tempat dengan kelembapan cukup. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tungau debu rumah aktif sepanjang tahun karena suhu dan kelembapan di dalam rumah relatif stabil sehingga tidak mengenal musim tertentu. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tungau debu rumah bertahan hidup dengan memanfaatkan kelimpahan sumber makanan berupa serpihan kulit manusia, rambut rontok, dan sisa bahan organik lain. Keberadaannya terkait erat dengan kebiasaan manusia yang menghasilkan materi organik berlimpah di rumah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tungau debu rumah berkembang biak dengan bertelur. Telur menetas menjadi larva lalu berkembang menjadi nimfa sebelum menjadi tungau dewasa. Mereka tidak menggigit manusia namun kotoran dan bagian tubuhnya dapat memicu reaksi alergi pada sebagian orang. Informasi panjang lengkap. Tungau debu rumah termasuk makhluk berukuran mikroskopis sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Mereka adalah bagian dari kelompok hewan arachnida yang berkerabat dengan laba-laba dan caplak. Habitat utamanya adalah area yang mengandung debu di dalam rumah yang lembab dan hangat. Tempat tidur, sofa, karpet, gorden, serta bantal menjadi lokasi favorit karena terdapat banyak serpihan kulit manusia yang menjadi sumber energi bagi mereka. Populasi tungau dapat meningkat ketika kelembapan udara melebihi 50%. Meskipun tungau debu rumah tidak menggigit manusia, protein yang terdapat dalam kotoran dan bagian tubuh tungau dapat menyebabkan reaksi alergi pada individu yang peka. Gejalanya berupa bersin berulang, hidung tersumbat, mata gatal, bahkan memperparah asma. Oleh karena itu pengendalian jumlah tungau debu rumah menjadi penting untuk menjaga kesehatan penghuni rumah. Keberadaan tungau debu rumah juga berperan dalam daur ulang materi organik. Dengan memakan serpihan kulit, mereka membantu menguraikan sisa tubuh manusia menjadi bagian ekosistem mikro yang lebih sederhana. Ini membuat rumah tidak dipenuhi sisa kulit kering yang menumpuk. Namun ketika populasi berlebih, keseimbangan lingkungan mikro di dalam rumah dapat terganggu. Klasifikasi ilmiah dan artinya, domain eukariota artinya kelompok organisme yang selnya memiliki inti sejati. Kerajaan Animalia artinya kelompok makhluk hidup multisel yang memperoleh energi dengan memakan bahan organik. Filum Arthropoda artinya hewan dengan rangka luar dan kaki berbuku-buku. Kelas Arachnida artinya kelompok hewan berkaki 8 yang meliputi laba-laba, kalajengking, dan caplak. Ordo Sarcoptiformes artinya kelompok tungau pemakan bahan organik yang hidup di tanah atau pada inang. Famili Pyroglyphidae artinya kelompok tungau yang berhubungan erat dengan lingkungan manusia. Genus Dermatophagoides artinya pengurai serpihan kulit. Spesies Dermatophagoides teronisinus artinya tungau yang memakan kulit bersayap halus menurut asal katanya. Dampak buruk jika punah. Apabila tungau debu rumah punah, proses alami penguraian serpihan kulit manusia di lingkungan rumah akan berkurang.
Debu organik akan menumpuk dan dapat menjadi media bagi mikroorganisme lain yang mungkin lebih berbahaya. Keseimbangan ekosistem mikro di rumah akan terganggu karena hilangnya salah satu pengurai utama. Ketidakhadiran tungau debu rumah juga dapat mengubah komposisi bakteri dan jamur di dalam rumah sehingga menimbulkan ketidakseimbangan baru yang sulit diprediksi. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Terima kasih sudah mau menonton video kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Channel kami Bubi Bupel itu disingkatan dari pecinta binatang, pecinta buah-buahan, dan pencinta tanaman. Yang mana kami akan menampilkan video secara umum tentang tanaman, tentang buah-buahan, tentang binatang, dan yang terkait dengan mereka. Kami percaya bahwa dengan menampilkan video tersebut bisa membuat kita mengetahui dan membuat kita mencintai alam, dimulai dari mengenal dan memahami setiap makhluk hidup di sekitar kita. Jika kita pencinta alam sejati atau baru memulai tertarik dengan dunia flora dan fauna, maka channel kami bisa Anda tonton. Jika Anda suka, silakan like. Jika Anda tidak suka, silakan dislike. Jika Anda suka, silakan sebarkan. Dan jangan lupa subscribe. Salam damai. Terima kasih mampir.